Jumpa lagi teman-teman. Ini ada saya ingin memperbaiki laptop Acer yang tidak bisa nyala lah istilahnya. Mesinnya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena kadang bisa nyala, kadang nggak bisa dia. Intinya pas ditekan tombol on-nya untuk mengaktifkan, tombol biru nggak nampak. Seperti itu dia. Memang kadang bisa sih, cuman mungkin sekarang nggak bisa, kira-kira 2 jam lagi bisa. Kira-kira di mana kesalahannya itu? Kita lihat dulu teman-teman. Biasanya seperti itu dia teman-teman. Teman-teman lihat pas ditekan on off-nya nggak nyala dia, tapi casan terhubung. Dibilang baterai nggak ada, nggak mungkin. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Biasanya kadang nggak bisa nyala laptop, mungkin RAM-nya atau kotor atau bagaimana. Kita coba buka dulu. Tapi kalau bisa teman-teman bersihkan slotnya pakai kuningannya itu pakai entah pakai tisu atau pakai penghapus biasanya. Mana tahu ada debu-debu. Masih juga belum nyala. Padahal saya ingat sekitar 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu masih saya gunakan, masih bisa dia. Kalau kita buka RAM-nya, bagaimana, nyala apa enggak ini? Soalnya isi spesifikasi laptopnya ini RAM-nya itu 2 GB bawaannya. Dibeli second kemarin. Bawaannya 2 GB. Cuman bagian slot RAM-nya nggak nampak. Berarti dalam motherboard mungkin langsung di solder, bentuk chip mungkin dia. Apa namanya biasanya itu? In card. Seperti VGA kalau ada di AMD processor. VGA in on card. Teman-teman lihat gimana kira-kira? Videonya ini pas saya ambil duluan, baru saya tambah suaranya. Nanti teman-teman perhatikan bagusnya laptop ini pas kita bersihkan semua bagian dalamnya. Kita cabut modul Bluetooth, kita cabut modul WiFi-nya, kita cabut speakernya, coba cabut baterai sama hard disk, baru bisa dia teman-teman. Dan baterai CMOS-nya kita ganti juga. Cuman pas kita telusuri tadi, pas kita buka baterai CMOS-nya, sebenarnya bukan di situ pengaruh, bukan di situ kerusakannya. Bagus baterai CMOS-nya. Ini teman-teman lihat, kita ambil dari motherboard yang nggak kepake, tapi masih baru juga itu teman-teman, masih bagus itu. Cuman nggak kita pakai kemarin karena DDR4. Kita coba kita ganti baterai CMOS-nya, masih dia nggak bisa. Itu teman-teman lihat yang saya colokkan itu penghubung speaker yang di case belakangnya. RAM yang saya tambah ini 4 GB itu. Jadi kalau totalnya nanti jadi 6 GB. Kalau bagus. Masih dia belum nyala. Kita copot baterai, kita copot colokan, belum nyala juga. Tapi indikator ngecas baterai yang warna kuning yang teman-teman lihat itu ngecas dia. Artinya daya sampai ke baterai bagus. Kenapa kita ganti CMOS-nya? Mungkin mana tahu CMOS-nya ada pengaruhnya daya ke tombol switch on off.
sama pengatur waktu biasanya CMOS itu. Penyimpan waktu tanggal pas laptop kita mati. Kita coba dulu buka bagian harddisknya. Sebenarnya jarang kerusakan pada harddisk seperti ini, kecuali harddisknya memang rusak dia. Nah, kita coba buka semua dulu. Itu teman-teman lihat ada colokan baterai sama colokan dari casan. Nah, jadi casannya langsung menempel ke motherboard. Jadi di motherboard diproses untuk pengisian daya baterainya. Pada beberapa kabel yang itu yang saya cabut itulah baterainya. Kalau kita coba baterainya nggak kita pasang, mungkin bisa, mungkin tidak. Soalnya tegangan baterainya itu 14 volt. Sedangkan tegangan yang dari langsung sumber casan ada 19 volt. Takutnya nanti kelebihan tegangan atau bagaimana itu nanti. Cuman kalau sepengalaman atau ada orang-orang lain misalnya rusak baterai laptopnya, soak misalnya, bisa juga dia pakai laptopnya hanya dengan modal ngecas. Nggak ngisi lagi baterainya, cuman dia bisa pakai seperti komputer. Tapi mungkin juga teman-teman bisa itu sepertinya. Kita coba pasang dulu. Setelah kita bersihkan, kita copot baterainya, kita bersihkan HDD-nya, kita coba nyalakan dulu. Kayaknya belum bisa ini. Belum bisa dia. Sambil ngecas, coba nyalakan lagi. Belum bisa juga dia. Atau mungkin jalur yang di motherboardnya, jalur ke prosesor bermasalah. Salah satu. Atau mungkin IC cas, IC prosesornya mungkin udah tua atau gimana itu. Kayaknya kita bongkar lagi dah. Kita cari lagi bagaimana caranya. Jadi teman-teman lihat nanti bagusnya laptop ini setelah kita bongkar semua, kita perbaiki bagian harddisknya, kita bersih-bersihkan, sama modul wifi-nya, RAM-nya juga kita copot, sama baterainya juga, baru dia bisa nyala. Nah, teman-teman lihat, kita tekan pun tombol on off-nya masih belum bisa nyala dia. Intel Insight 1, berapa GHz kemarin? 1,1 kayaknya. Intel versi lama lah. Nah, kita coba bongkar lagi. Sengaja nggak saya baut tadi biar langsung cepat kita buka. Tapi kalau HDD-nya diusahakan dibaut karena berongga dia di bawahnya. Mungkin kalau nggak kita baut jatuh dia lepas dari dari konektornya ke motherboardnya itu. Intinya teman-teman lihat nanti, karena video ini mungkin agak panjang, bersihkan aja teman-teman isi bagian dalamnya. Mungkin itulah kendala laptopnya, kadang bisa nyala, kadang tidak. Tapi kalau mati total memang harus dicek semua bagian motherboardnya, entah ada komponen yang rusak. Tapi kalau begini kondisinya, artinya motherboardnya masih standar normal lah istilahnya. Cukup teman-teman buka aja semua laptopnya, covernya, coba bersihkan semua, coba nyalakan lagi.
nyala apa enggak. Kalau masih belum nyala, coba lepas RAM-nya. Kalau nyala dia berarti mungkin RAM-nya mungkin entah jalurnya ada yang tidak bagus atau RAM-nya tidak sesuai. Tapi untuk kasus ini teman-teman lihat nanti bagus akhir-akhirnya. Bisa terbaca RAM-nya 1,35 volt. RAM itu ada dua jenis biasanya, itu ada yang 1,5 volt, ada yang 1,35. Sesuai kapasitas tegangan di motherboardnya. Nah, kebetulan susah juga dibuka DVD-nya teman-teman. DVD drive-nya. Untuk buka Acer biasanya biar lebih mudah dari pojok bagian baterai dah. Nah, itu lebih mudah. Heatsinknya juga teman-teman lihat pendingin CPU-nya tidak menggunakan apa namanya itu biasanya jalur tembaga. Nah, tembaga penghantar panas itu. Cuman pakai perak, dia seperti heatsink MOSFET. Nah, kita coba dulu copot baterainya. Soalnya ada pengaruhnya juga, kemungkinan pas kita ngecas sampai memang daya ke baterai, cuman dari baterai mungkin efek switch on off-nya, soalnya baterai kita ini ada efek switch on off-nya. Misalnya kalau laptopnya nyala, baru tegangan dari baterai keluar semua, 14 volt. Cuman kalau pas mati laptopnya, yang keluar hanya beberapa volt. Ada pengaktifasinya di baterainya. Gak mungkin kita bongkar baterainya, mungkin sih, cuman lama kita nanti. Nah, teman-teman lihat, kita coba nyalakan tanpa baterai dia. Tanpa baterai, tanpa RAM, dan tanpa HDD, hard disk. Kemungkinan bisa apa enggak ini? Ah, bisa dia teman-teman. Langsung kita dapat di mana masalahnya. Mungkin HDD, mungkin RAM. Tapi kalau HDD nggak yakin aku mungkin itu. Nah, nyala dia, cuman nggak bisa booting dia nanti. Soalnya operating sistemnya ada di HDD. No bootable device. Nah, karena kita keluarkan penyimpanannya di situ, operasi sistemnya disimpan. Windows 10-nya. Itulah mungkin itu teman-teman. Mungkin di baterai, mungkin di RAM, mungkin di HDD. Tapi kemungkinan besarnya di baterai sama RAM. Satu kemungkinan kecil terjadi itu. Kalau kita coba pasang baterainya menyala atau bagaimana ini? Kita coba dulu. Indikatornya menyala pasti ngecas baterainya. Indikator ngecas baterainya. Kalau indikator birunya nyala apa enggak? Ah, enggak nyala juga. Baterai terpasang tapi enggak nyala juga. Padahal pas baterai lepas nyala. Charger lepas, baterai terpasang, enggak nyala juga. Berarti kemungkinan baterai berpotensi bermasalah. Tapi nggak menutup kemungkinan baterainya memang nggak bermasalah teman-teman. Mana tahu ada komponen lain. Nah, kita coba tanpa baterai dia. Nyala tadi teman-teman. Untuk kipasnya sendiri sudah saya cek sebelumnya. Saya suntik pakai power supply 5 volt, bisa dia nyala. Cuman pas menyuntik kipas seperti itu pakai power supply teman-teman, usahakan harusnya sekitar 2 ampere lah atau di atasnya.
Soalnya bisa dia, kalau teman-teman setel dia di bawah 1 ampere mungkin korslet power supply teman-teman. Harus hati-hati juga. Nah, kalau untuk menyalakan motherboard, misalnya teman-teman ingin menyalakan tanpa tombol switch, bisa dari konektornya langsung ke keyboard. Soalnya konektor on off-nya berada di keyboard. Nah, teman-teman lihat itu, itulah konektor yang dari keyboard ke motherboard. Kalau di sebelah kanan nggak bisa, langsung coba shortkan di sebelah kiri. Nah, bisa teman-teman lihat. Untuk menyalakan motherboardnya berarti di shortkan di bagian kiri konektor si keyboardnya. Soalnya laptop lain ada juga yang motherboardnya tersedia tombol switchnya, switch on off. Di sini juga kalau teman-teman lihat ada nampak tombol switch on off-nya itu. Itu konektor ke heatsinknya, kipasnya itu modul WiFi atau Bluetooth, WiFi dah. Nah, WiFi itu konektor touchnya, touch padnya, touch keyboardnya. Itulah, ingat teman-teman, ingat nanti intinya kerusakannya ini nanti memang motherboardnya yang tua atau setelah dibersihkan motherboardnya yang tua kayaknya pastinya. Cuman harus siap lah, kita sabar, mungkin menyalakannya berulang-ulang seperti nyalakan motor. Biasanya kalau masih baru starter sekali nyala langsung. Kalau udah tua motornya, mungkin udah lama mesinnya udah agak keratan atau bagaimana, pas kita nyalakan dia kadang nggak nyala, kadang nyala. Itulah intinya laptop ini teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, mana tahu ada teknisi handal bisa ditambah entah berapa komponen atau kapasitor, resistor, entah apa itu. Soalnya pas saya lihat motherboardnya ini sudah dari tangan teknisi ini teman-teman, udah banyak yang saya lihat kapasitor atau resistornya yang udah dicopot. Mungkin ada IC yang dilepas, jadi kapasitor juga dilepas. Soalnya nggak berpengaruh lagi ke IC. Sudah banyak dimodifikasi apanya ini, motherboardnya ini. Kita coba nyalakan lagi. Setelah kita bersihkan semua, itu yang teman-teman lihat konektor dari speaker ke motherboardnya. Itu untuk hard disk. Biasanya kalau untuk untuk instalasi RAM atau HDD mudah itu teman-teman. Cuman kalau mungkin pas bagian motherboardnya yang rusak atau mati total, baru ahli teknisi harus di situ. Teknisi yang ahli. Setelah saya coba-coba berulang-ulang tidak bisa teman-teman, saya bongkar lagi. Video ini sengaja saya lompati, saya percepat. Kita coba cek semua bagiannya, kita coba buka, copot semua apanya, komponennya. Itu teman-teman lihat kabel yang saya pegang itu konektor ke displaynya, ke layarnya, ke LCD yang warna hitam, di samping warna putih konektor dari si casan. Kalau teman-teman mau copot motherboardnya sama casannya, sumber supply-nya, bisa teman-teman buka yang bagian baut yang mengunci sendi engsel si laptop, bisa dicopot dia. Kalau baterai CMOS gak mungkin, jarang itu rusak teman-teman.
Nah, itu modul Bluetooth atau WiFi itu? Kurang tahu juga. Kita coba buka dulu semua. Modul WiFi-nya dibersihkan tadi. Istilahnya video ini teman-teman lihat nanti bukannya dibilang ahli atau bagaimana, cuman pas saya bongkar ini mana tahu ada momen bisa teman-teman bisa membantu lah, dibilang mana tahu ada yang bermanfaat. Nah, itu konektornya ada dua jenis, dua warna lah istilahnya. Jadi kalau menurutku teman-teman lihat ini laptop ini banyak prosesor sama motherboard yang keluaran zaman dahulu, misalnya pas tahun-tahun di era belakangan 2000-an lah mungkin. Cuman karena stoknya masih banyak atau produksinya masih lanjut, soalnya industri-industri itu biasanya dipertimbangkan orang itu kira-kira bertahan 10 tahun atau 20 tahun. Pas motherboardnya mungkin dibuat masih banyak stoknya, tapi permintaan pasar mungkin menurun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi solusinya banyak produksinya mungkin menjurus ke rangka, ke body. Misalnya mesin sama motherboard sama, tapi body didesain supaya menarik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Soalnya sayang juga dibuang motherboard yang produksi itu berapa juta PCS, itu masih banyak itu biasanya. Mungkin. Tapi nggak mungkin kita nuduh orang pabrik seperti itu juga. Atau mungkin dimodifikasi, itulah bahasa bagusnya dah. Supaya nggak ada memburuk-burukan atau bagaimana. Tapi di samping itu teman-teman lihat banyak memang motherboard yang kuno yang masih dipasarkan, cuman yang terbaru juga luar biasa juga banyaknya, yang bagus-bagus. Bahkan ada perusahaan juga memproduksi teknologi terbaru walaupun teknologinya dulu kuno, agak ketinggalan, sekarang udah banyak yang bahkan lebih maju dia. Seperti Nokia, kayaknya Nokia sekarang produksi orang itu. Produksi di bidang ponsel, smartphone yang layar full HDD, full display. Full HDD. Nah, kita pasang bagian motherboardnya, kita kunci. Saya coba tadi buka semua teman-teman. Saya lepas motherboardnya dari rangkanya, dari laptopnya. Saya cek-cek bagian bagian IC atau bagian prosesor, bagus semua. Saya colokkan konektor casan, tapi saya lepas baterainya. Saya cek tegangan di terminal 1, bagus dia teman-teman, di poin 1. Poin-poinnya itu biasanya teman-teman lihat untuk suntik arus, ada bagian-bagiannya supaya lebih memudahkan. Yang di samping modul WiFi yang kita bilang tadi, modul WiFi atau modul Bluetooth itu ya? Nah, itu teman-teman, WiFi atau Bluetooth itu. Yang di sampingnya itu ada sejenis kotak yang agak besar. Nah, di atasnya biasanya R1, 2R2, 1R1, entah apa itu. Itulah apanya biasanya. Estafet-estafetnya dari yang pertama masuk arus ke terminal 2, ke terminal 3, sampai mungkin ke output dari si motherboard. Biasanya teman-teman lihat ini, mungkin saya yang buka laptop, cuman pas teman-teman mungkin nonton
yang ilmu yang nambah pasti kebanyakan dari teman-teman juga. Biasanya seperti itu. Istilahnya pas mau bongkar ini juga saya juga belajar dari pelajaran orang lain juga. Saya lihat juga apanya, mungkin videonya, saya tonton banyak. Baru saya tahu cara buka seperti ini bagaimana. Cara ngecek baterai atau tegangan outputnya, itu semua belajar juga lah istilahnya. Apalagi kita cek lagi. Tapi akhirnya teman-teman saya buka sengaja itu speakernya, soalnya pas saya pasang speakernya tetap dia nggak nyala. Cuman saya buka tiba-tiba dia kebetulan atau bagaimana bisa dia nyala. Baru saya sadar, sebelumnya memang pas saya pasang speakernya ada suara sejenis apa namanya, krek-krek. Gak nyaman lah suaranya itu, gak jernih dia dari speakernya. Mungkin saja arusnya nggak sampai ke switch on off atau ke prosesor, karena ada daya lebih di si si speaker. Kalau teman-teman misalnya mau ganti HDD sama SSD, sama juga ukurannya biasanya itu. Sesuai standarnya juga sih. Ada yang 2,5 inci atau berapa itu. Soalnya kalau untuk HDD SSD laptop sama PC sama biasanya, sama komputer. Kita coba pasang RAM-nya. Tapi teman-teman lihat, pernah saya pasang RAM-nya, pernah saya lepas. Pas RAM-nya terpasang nggak bisa nyala. Pas RAM-nya terlepas jadi nyala. Jadi kerusakannya ini teman-teman lihat bisa dibilang ambigu atau bagaimana sih. RAM dicoba pasang lepas, kadang nyala, kadang tidak. Baterai dicoba pasang lepas, kadang nyala, kadang tidak juga. Speaker dicoba pasang lepas, kadang nyala, tidak nyala juga. Gak mungkin komponennya ketiga-tiganya beruntun rusak semua. Kecuali kalau udah dipakai 10 tahun, soalnya RAM-nya masih baru. Sama baterai juga belum lama diganti kemarin itu. Nah, kita coba dulu nyalakan lagi. Tapi biasanya lebih paham bagian-bagian seperti ini teman-teman lihat. Mungkin para teknisi yang udah berkarir lama lah istilahnya. Mungkin udah ada ratusan produk, ratusan laptop dia perbaiki. Jadi ilmunya pastilah lebih unggul itu. Ini kalau teman-teman tahu, inilah saya bongkar laptop yang belum sampai 10 kali ini. Nah, teman-teman lihat nyala indikatornya yang warna biru. Entah nyala bagian monitornya nanti. Cuman laptop ini ciri-cirinya memang pas nyala warna birunya layarnya belum nyala. Lama dia nyusul. Jadi caranya saya buat kemarin, saya coba tekan lama lagi tombol power on off-nya supaya di shutdown lagi. Kemudian saya tekan lagi untuk start ulang. Nah, langsung aja kita matikan. Biasanya kalau udah terlalu lama ini memang nggak bisa lagi, biasanya itu harus di starter lagi, starter ulang seperti motor. Nah, baru bisa dia nyala teman-teman lihat. Di starter ulang, ditekan lama tombol on off-nya
supaya dia langsung shutdown paksa namanya itu. Kemudian tekan lagi. Nah, seperti itu dia teman-teman. Tapi RAM-nya saya lepas teman-teman. Teman-teman lihat yang saya pegang itu, RAM-nya saya lepas. Cuman pas RAM-nya nanti saya lepas, pas laptopnya nyala, silahkan teman-teman pasang lagi. Nah, seperti itu dia. Jadi pas teman-teman pasang RAM-nya mungkin belum langsung terbaca oleh si laptop. Cuman setelah nyala nanti restart lagi biar RAM-nya di boot lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau memang nggak bisa nyala dia dari awal, usahakanlah copot dulu RAM-nya mungkin supaya tidak terlalu memberatkan tegangan yang sampai ke CPU. Karena ada RAM internalnya, kecuali nggak ada. Kalau nggak ada RAM internalnya, harus terpasang RAM-nya baru bisa nyala. Cuman ini karena RAM internalnya ada, slot RAM-nya cuma satu, lepas satu slotnya itu. Mana tahu daya ke sana menghambat daya ke si prosesor. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah nyala ini teman-teman laptopnya, cuman masalahnya di mungkin yakin lagi keputusannya ini, kesimpulannya ini masalahnya di motherboardnya yang udah tua atau gimana itu. Teknisi handal lah yang bisa mungkin memperbaikinya. Nah, seperti itu teman-teman lihat, langsung aja pasang pas laptopnya menyala. Nah, pasang slotnya. Kemudian langsung restart ulang lagi laptopnya. Dan yakinlah RAM yang tadi pasti akan terbaca itu. Nah, di Windows restart. Kalau shutdown mungkin bisa juga sih shutdown, cuman nyalakan lagi. Tapi fitur di laptopnya ada fitur restart namanya, mulai ulang. Itu aja teman-teman coba. Pasti bisa. Tapi video ini saya potong aja teman-teman ya. Demikianlah Demikianlah teman-teman, saya memperbaiki laptop Acer ini. Memperbaiki atau dengan melihat mencek-cek aja, karena memang nggak bisa nyala. Tapi akhirnya setelah saya bongkar semua, teman-teman lihat apa bagian yang saya pisahkan semua, akhirnya dapat menyala lagi. Ini tidak saya potong videonya teman-teman.